Pas di tingkat provinsi itu Ana dapat juara dua se-Jawa Timur dengan nilai 92. Nah, setelah itu waktu Desember Ana lomba di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita di Mikes, tempat Ami bercerita untuk menggapai cita-cita. Jadi teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Dengar-dengarnya sih katanya habis ikut lomba Olimpiade Bahasa Arab. Siapa ya? Pasti kalian kepo kan? Siapa tamu istimewa kita kali ini? Langsung aja kita kenalan yuk sama tamu istimewa kita. Halo Kak, boleh kenalan nggak siapa namanya? Halo semuanya, Ana Kila Verestiana Dito, Ana dari kelas 12A. Kayak yang Kia bilang, Ana habis ikut Olimpiade Bahasa Arab Nasional di Jakarta. Oh gitu ya Kak. Dengar-dengarnya provinsi juga ya? Habis dari provinsi ke nasional juga? Iya. Boleh ceritain nggak pengalaman kakak selama mengikuti provinsi, tingkat provinsi sampai ke nasional tuh gimana nih pengalaman ceritain deh? Jadi awalnya Ana tuh ditawarin buat ikut Olimpiade Bahasa Arab sama guru Ana. Habis itu Ana kayak oh yaudah deh coba-coba aja gitu. Gak tau Ana kayak iseng aja karena Ana tuh suka banget ikut lomba. Terus kayak yaudah akhirnya ikut. Waktu itu masih tingkat kabupaten kota itu pas bulan Mei. Habis itu udah kan Ana lolos karena Ana jadi juara 1 kan se Kabupaten Pasuruan. Habis itu Ana lolos, Ana maju ke tingkat provinsi. Tingkat provinsinya itu diadain di Kediri. Ana nginep semalam deh pokoknya di sana. Habis itu pas di tingkat provinsi itu Ana dapat juara 2 se-Jawa Timur dengan nilai 92. Nah, setelah itu waktu Desember Ana lomba di Jakarta. Buat ikut nasional ya Kak? Iya. Jadi tingkat nasionalnya diadain di Jakarta. Oke gitu. Pasti kakak pasti ngalamin kayak tantangan masalah sulit dari awalnya provinsi ke nasional kayak gitu, pasti ada masalahnya kan Kak? Kira-kira apa nih tantangan berat yang kakak alami dan solusi apa yang kakak terapkan? Jadi sebenarnya ya selama Ana ngikutin lomba ini itu tuh Ana ngerasa banget sebenarnya soal-soalnya itu tergolong mudah ya buat kita yang emang diajarin bahasa Arab di sini. Tapi buat perbendaharaan kata-katanya kayak mufradatnya itu agak asing buat kita. Jadi emang agak sulit. Jadi akhirnya kita kalau kita nggak ngerti artinya kan kita nggak bisa jawab soalnya. Nah itu kesulitan pertama. Habis itu kesulitan keduanya adalah Ana ini ikut kategori 3. Kategori 3 itu kategorinya SMA yang boarding school. Jadi lawannya ya sama-sama anak pondokan. Nah, karena lawannya sama-sama anak pondokan, mereka juga kemampuan bahasa Arabnya bagus gitu. Kemampuan bahasa Arabnya oke banget. Jadi kayak emang susah gitu. Bahkan kemarin aja waktu di tingkat nasional itu ada yang dapat nilai 97 dari 100. Wow, jadi karena saingannya sama-sama boarding school ya Kak? Karena kayak pasti sama-sama anak pondokan, belajarnya pasti Arab-Arabnya juga just juga kan? Kalau boleh bisa kasih tahu nggak? Kalau boleh tahu siapa nih yang memotivasi kakak selama kakak ngikutin lomba ini? Mungkin orang tua, teman, atau orang terdekat mungkin? Jadi support terbesar itu tentunya dari orang tua ya, karena mereka sudah mensupport Ana, memfasilitasi Ana dengan memberikan buku bahasa Arab, terus juga memotivasi gitu. Jadi kayak Ana tuh nggak dikasih pressure apa-apa gitu selama lomba. Jadi kayak ya udah gitu loh, ikut menang nggak menang itu nggak masalah, yang penting pengalamannya. Karena Ana tuh sempat sedih banget kan waktu di nasional karena Ana nggak dapat medal, Ana nggak berhasil loh medal. Jadi dari 15 orang yang dapat medal, Ana tuh urutan ke 18 dan nilai Ana sama yang medali perunggu itu bedanya cuma 1. Oh iya. Iya, jadi nilai Ana tuh waktu itu 83. Nilai Ana tuh 83, tapi nilai yang medali perunggu itu 84.
Oh, Jadi benar-benar tipis banget jadi bedanya. berarti secondnya emang berat banget pasti ya. Berat banget. Lihat dari peringkatnya itu tadi. Berat banget. Terus kedua ada teman juga ya, teman-teman anak tuh baik banget, mereka semua pada ngedukung gitu, mereka selalu kayak ayo Kayla bisa pasti bisa gitu, ayo belajar katanya abis ini mau lomba, ayo dong belajar gitu, mereka selalu nge-support. Abis itu guru-guru juga mereka udah kayak mau ngasih bimbingan, abis itu udah mau ngeprintin mufradat kan, karena anak ngerasa lemah banget di situ. Habis itu anak tuh juga sering disemangatin gitu sama guru-guru. Jadi gitu ya kak. Berarti ini supporter utama orang tua di situ. Ada teman-teman, guru-guru, banyak Ya, banget berarti. banyak. Wah, kedukung banget berarti. Emang kalau misalkan mau ikut kayak gini butuh supporter yang harus wah banget gitu. Kalau bisa nggak kakak sharing apa nih pesan buat para teman-teman yang di sana? Kayak mungkin mereka pasti yang kayak anak takut gagal. Nanti kalau anak kalah gimana? Nanti kalau semisalkan anak ikut aku harus ngapain? Anak harus ngapain aja gitu. Oh iya, jadi gini, kalau dari Ana ya, kalau misalnya kalian ikut lomba itu kalau bisa kalian tuh lebih fokus ke cari pengalaman. Jadi ketika kalian tuh udah ngeluarin duit nih buat ikut lomba, tapi ternyata kalian tuh nggak menang, kalian tuh seenggaknya tuh punya mindset kayak, oh nggak apa-apa, Ana beli pengalaman. Jadi meskipun kalian menang kalah itu kan maksudnya wajar ya, kayak ya pastilah di perlombaan pasti ada yang kalah, masa semuanya menang. Jadi kalau misalnya kalah tuh ya udah nggak sedih-sedih amat gitu. Mungkin awalnya emang sedih, tapi kayak habis itu ya jangan larut di kesedihan itu. Terus juga kalian jangan sampai gara-gara kekalahan itu akhirnya nggak semangat lagi, terus kayak udahlah nggak mau ikut lomba, udah males kemarin gitu. Oke. Udah nih pesannya. Jadi guys, kayaknya mungkin waktunya juga udah lumayan lama nih. Mungkin podcast kita sampai di sini dulu ya. Tungguin episode-episode selanjutnya dari podcast kami selanjutnya. Cuma di Mikes, tempat kami bercerita untuk menggapai cita-cita. Wassalamualaikum